Selamat pagi siswa-siswi kelas 2 SD Ngalian 01 yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Bermain di lingkunganku. Baik anak-anak, mari kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini. Mari kita baca teks bacaan di bawah ini bersama-sama. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Baiklah, berikutnya kita akan belajar membuat 5 pertanyaan dari sebuah teks bacaan. Sebelum membuat pertanyaan-pertanyaan dari sebuah teks bacaan, kita akan pelajari terlebih dahulu ciri-ciri dari kalimat tanya. Ciri-ciri dari kalimat tanya adalah 1. Mengandung kata tanya. Kata tanya apa? Menanyakan keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa? Menanyakan pelaku. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana, kemana, dari mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa. Kata tanya mengapa, menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana, menanyakan cara. Dan kata tanya berapa, menanyakan jumlah. 2. Kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang simaklah 5 pertanyaan dari teks bacaan berikut. Apakah sudah sesuai dengan teks bacaan tadi yang kita baca? Ataukah belum? 1. Kapan Beni dan teman-temannya bermain? 2. Di mana siswa kelas 2 bermain? 3. Apa yang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? 4. Berapa banyak kelereng yang ada di dalam lingkaran? 5. Siapakah yang bermain lompat tali? Bagaimana anak-anak? Sudah sesuai atau belum? Sudah ya? Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan bacaan dengan baik dan benar. Dipersilahkan anak-anak untuk membuka buku halaman 114. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan bacaan pada buku halaman 114. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin adalah bermain kelereng. 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Yang sedang dilakukan Dayu adalah bermain estafet air bersama teman sekelas lainnya. 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Kegiatan bermain sesuai isi cerita adalah bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Jadi, dalam menjawab pertanyaan bacaan, hendaknya menggunakan sebagian kalimat dalam pertanyaan tersebut. Yang dihilangkan hanya kata tanyanya saja. Kemudian, amati gambar di bawah ini dengan cermat.
Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Ternyata yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah mengamati sebuah benda. Selanjutnya, simaklah cerita yang akan disampaikan oleh gurumu. Catatlah isi cerita yang anak-anak dengar. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gasing. Gasing bisa berputar. Ada gasing dari kayu dan ada gasing dari plastik. Dari cerita gurumu tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam balon dengan benar. Selamat mengerjakan. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Bacalah teks percakapan berikut ini antara Benny dan Edo. Edo, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Benny, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Edo, oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Benny, 3 orang. Benny, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Mei, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi kepada setiap orang 1 hingga habis. Mei, pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Edo, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contoh, Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang, maka bentuk pembagiannya 9 dibagi 3. Kita akan mencari dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Karena hasilnya belum 0, maka 6 akan dikurangkan lagi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Masih belum 0 hasilnya, maka 3 akan dikurangkan lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Karena hasilnya sudah 0, maka pengurangannya itu selesai. Jika dituliskan menjadi 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Kita juga akan mencari dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Karena hasilnya belum
0, maka pengurangan masih dilanjutkan. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena hasilnya sudah 0, maka pengurangan itu sudah selesai. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Mudah bukan anak-anak? Sekarang ayo berlatih pembagian. Tugas yang akan kalian kerjakan selanjutnya adalah pembagian. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Untuk menggambar gambar imajinatif, maka diperlukan alat dan bahan. 1. Buku gambar. Tempat untuk membuat gambar imajinatif. Pensil. Alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Pensil warna. Alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Penggaris. Menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Karet penghapus untuk menghapus pola yang salah. Demikian anak-anak pembelajaran di hari ini. Pembelajaran akan Ibu tutup dengan menyanyikan lagu Balonku bersama-sama. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku